3 hari kemudian, Hani meninggalkan boneka manusia di kediaman gua. Saat dia memanggil Lulo dan penatua sekte lainnya, memberitahu mereka tentang kepergiannya. Dia kemudian muncul di atas gunung tanpa nama di laut bintang tersebar dan menghilang melewati cakrawala dalam garis biru. Suatu malam beberapa bulan kemudian di kuil istana bintang di puncak kota bintang surgawi, seorang wanita cantik berjubah istana putih sedang duduk di atas tikar di sebuah ruangan tersembunyi. Matanya terpejam, tangannya dalam gerakan mantra, dan cahaya putih berkeliaran di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia sedang mengembangkan sesuatu. Saat cahaya spiritual berkedip terus-menerus, jejak rasa sakit muncul di wajah wanita itu. Cahaya putih berdenyut dalam kecerahan dan sepertinya kehilangan kendali. Wanita itu menghentikan gerakan mantra dan menghentikan kultivasinya. Setelah itu, cahaya putih dari tubuhnya akhirnya menghilang. Dia menghela napas dan membuka matanya, tanpa sadar melihat sekelilingnya. Wanita itu segera ketakutan dan shock muncul di wajahnya. Duduk di sudut ruangan adalah seseorang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatapnya dengan senyum misterius. "Kakak Han, jadi itu kamu?" Wanita itu santai setelah melihat wajahnya dengan jelas dan tersenyum manis. Tapi melalui kedalaman kecantikannya, ada sedikit ketakutan. Tempat itu adalah area penting di Istana Bintang. Ada lebih dari 30 lapisan batasan yang ada, tetapi Hani bisa menyelinap masuk tanpa seorang pun menyadarinya. "Rekan Taoisling, selama bertahun-tahun kita tidak bertemu. Kasih karunia Anda tetap kuat. Namun teknik kultivasi Anda tampaknya tidak cocok." Hani berbicara dengan sedikit senyum. "Seperti yang Anda katakan, pasti ada masalah dengan kultivasi saya. Saya sudah lama ingin mencari bimbingan dari seorang ahli. Sekarang kamu sudah di sini. Aku harus membuat permintaan." Hani terkekeh. "Oh, bimbingan akan keluar dari pertanyaan. Tetapi saya akan memberikan pemikiran saya setelah Anda berbicara. Tapi sebelum itu saya ingin mengambil gunung yang menyatu dengan esensi surgawi." Ling Yuling tertegun dan ragu-ragu bertanya, "Tentu saja, itu adalah sesuatu yang Anda tinggalkan dalam perawatan kami. Namun bagaimana Anda berniat untuk memindahkannya?" "Saya punya cara, tapi saya tidak tahu apakah itu benar-benar akan berhasil. Saya hanya bisa mencobanya." Hani perlahan menjawab. Dengan keterkejutan yang sekilas muncul di wajahnya, dia menjawab, "Kalau begitu saya akan memandu Anda ke sana." "Terima kasih atas masalah Anda, rekan Taoisling." Hani mengangguk puas. 2 jam kemudian, keduanya tiba di sebuah lorong di bawah gunung. Tiba di depan pintu batu giok besar. Ling Yuling melepaskan segel di pintu dengan medali perintah di tangannya dan perlahan terbuka. Hani menghela nafas dan perlahan masuk. Ling Yuling mengikuti setelah ragu-ragu. Adegan masa lalu muncul sekali lagi. Saat mereka berjalan melewati gerbang, kekuatan elemen segera membenamkan mereka dan dengan keras menggerakkan kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk bergegas keluar. Namun, Hani sekarang berada di puncak tahap akhir jiwa baru lahir dengan kekuatan sihir yang jauh lebih padat dan lebih murni dari sebelumnya. Dia tidak akan membiarkan kekuatan spiritualnya diserap. Dia segera mengedarkan seni kultivasinya dan menekan keanehan yang terjadi di tubuhnya. Kemudian dengan tangan yang dipegang dalam gerakan mantra, dia perlahan fokus pada bagian tengah dadanya. Suara kresek terdengar, bola cahaya seukuran telur muncul, bersinar dengan cahaya 5 warna yang menjelajah di permukaannya. Tiba-tiba, cahaya elemen di dekatnya yang melingkari Hani segera meredup sepertiga. Berdiri di belakangnya, Ling Yuling bisa merasakan perubahan kekuatan elemen dan tersenyum. "Selamat Saudara Han. Anda telah menyelesaikan lapisan pertama cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Jika saya tidak memperbaiki cahaya esensi surgawi sampai saat ini, saya tidak akan bisa menggeser gunung." Hani dengan santai menjawab sambil terkekeh. Ling Yuling tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. "Meskipun Anda hanya mengembangkan lapisan pertama dari cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi, Anda dapat memindahkan gunung. Tapi saya khawatir itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Jika metode Saudara Han tidak efektif, bukankah lebih baik bergabung dengan istana kami? Saya bisa menjamin tidak ada yang akan mengganggu kultivasi Anda, dan Anda akan memiliki prioritas di atas sumber daya kami." Hani melirik Ling Yuling dan dengan acuh tak acuh berkata, "Sesama Taoisling tidak perlu menyebutkannya lagi.
Jika saya berniat memasuki Istana Bintang, saya sudah melakukannya. Mengenai apakah metode saya akan berhasil, saya harus mencobanya terlebih dahulu. Hani melemparkan bola cahaya spiritual di tangannya yang tergantung di udara. Dia meraih pinggangnya dengan tangan lainnya, memanggil sebuah bendera kecil yang panjangnya beberapa inci. Bendera itu seluruhnya berwarna merah tua dan mengeluarkan semburan cahaya merah yang berisi ratapan hantu. Ling Yuling melirik barang itu dengan heran dan melirik Hani dengan aneh. Namun Hani tidak berniat menjelaskan apapun. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri dan mengibarkan bendera di atasnya. Cahaya berkilat dan sebuah bendera kecil melonjak, membesar setinggi 3 meter dalam sekejap mata. Permukaan bendera itu berkilauan merah, seolah-olah dilapisi dengan darah. Ketika dia menunjuk ke bendera besar, itu membuka terbuka, mengeluarkan kabut sampai itu hanya awan merah, dan bergegas ke puncak gunung esensi surgawi. Awan bergolak saat berhenti di tujuannya dan perlahan meluas, menutupi sebagian besar bagian atas dan memenuhi udara dengan bau busuk, seolah-olah darah bercampur di udara. Ling Yuling menyapu indera spiritualnya melalui awan dan merasakan jiwa yin yang tak terduga. Dia buru-buru menarik perasaan spiritualnya, tapi rasa takut masih ada di benaknya. Pada saat itu, Hani mengambil langkah besar menuju gunung gabungan esensi surgawi dan melambaikan tangannya ke udara. Bola cahaya melintas dan melesat ke arah gunung, menghilang dari pandangan. Hani melambaikan tangannya lagi. Kali ini mengulurkan tangannya dan meraih udara. Gunung kecil itu berkedip-kedip dengan cahaya pelangi dan bergoyang beberapa kali. Gemuruhnya mengguncang udara dan akhirnya terangkat dari tanah, perlahan melayang ke awan darah. Ling Yuling memandang dengan heran. Gunung itu memasuki awan dan lenyap. Hani kemudian melepaskan segel mantra dari tangannya. Awan darah bergolak sebelum akhirnya menyusut dan kembali ke bentuknya sebagai spanduk merah besar beberapa inci. Itu jatuh kembali ke tangan Hani beberapa saat kemudian. Tempat di mana gunung itu berada sekarang kosong, seolah-olah gunung yang menyatu dengan esensi surgawi tidak pernah ada di sana. Harta karun spasial. Ling Yuling akhirnya mendapatkan kembali posisinya. Keterkejutannya masih terlihat jelas di wajahnya. Harta karun itu memang memiliki beberapa kemampuan spasial, dan sepertinya aku telah memberimu pertunjukan yang cukup. Hani tersenyum puas setelah menyapu indera spiritualnya melalui bendera jiwa merah. Ling Yuling tersentak kaget dan berkata, itu memiliki kemampuan spasial, dan bahkan dapat mengambil gunung yang menyatu dengan cahaya esensi surgawi. Saya khawatir harta seperti itu hanya ada sedikit di dunia fana. Betapa beruntungnya rekan Taoisan bisa mendapatkannya. Kembali ketika Sage Istana Bintang meninggalkan metode untuk mengendalikan Hanli, mereka percaya bahwa mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi akan membuatnya terikat ke Istana Bintang. Tapi sekarang Hani membuatnya benar-benar tidak berdaya dengan gerakan cerdik ini. Wanita itu dalam hati menghela nafas dan akhirnya menyerah mengharapkan Hani bergabung dengan Istana Bintang. Cahaya merah menyala dari tangan Hanli dan bendera kecil itu menghilang. Setelah itu, Hani merenung sejenak dan tersenyum pada Ling Yuling. Saya bisa tinggal di istana untuk waktu yang singkat, bertukar beberapa wawasan kultivasi dengan Anda, dan melihat apa yang menyebabkan masalah dengan kultivasi Anda. Tapi selama itu saya masih memiliki sesuatu yang perlu Anda bantu. Meskipun pikiran Ling Yuling kosong untuk sesaat, dia segera menjawab dengan senyuman. Saudara Han telah memperlakukan Istana Bintang dengan sangat baik. Wajar bagi kami untuk membantu Anda sebaik mungkin. Tidak perlu bersikap sopan. Ini masalah kecil. Saya ingin mengetahui keberadaan terbaru dari Raja Naga Emas di laut terluar. Semakin akurat posisinya semakin baik. Hani dengan tenang berbicara, seolah-olah itu masalah sepele. Tetapi Ling Yuling tercengang saat mendengarnya, matanya melebar. Dengan nada ragu-ragu, dia bergumam. Saudara Han ingin mengetahui keberadaan iblis tua itu. Mungkinkah kamu? Hani melirik gadis itu dan mengangkat alisnya. Tentu saja aku punya alasan untuk menemukan Raja Naga Emas. Anda tidak perlu terlalu memikirkan mengapa. Aku tidak akan melibatkan istanamu. Atau apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu terlalu sulit?
Ling Yuling menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ekspresi serius. Saudara Han telah menunjukkan banyak kebaikan kepada istana. Bahkan dengan permintaan yang lebih sulit, saya tetap tidak akan menolaknya. Namun beberapa tahun terakhir ini, istana telah benar-benar menarik pasukan kami dari laut luar. Dan karena Raja Naga Emas adalah kultivator iblis kelas 10, saya khawatir akan membutuhkan lebih dari beberapa hari untuk menemukan keberadaannya. Waktu tidak masalah, saya tidak keberatan menunggu beberapa tahun untuk informasi itu, Hani dengan santai menjawab. Ling Yuling menghapus keraguannya dan berkata, kalau begitu kami akan segera mengaturnya. Rekan Taois, Anda bisa tinggal selama yang Anda inginkan. Hani mengangguk, puas mendengar persetujuannya. Keduanya kemudian mengobrol sebentar lagi dan berangkat dari gua. 2 tahun kemudian, seorang pria dan seorang wanita melayang di atas sebuah pulau tak bernama di Laut Bintang Luar. Pria itu memiliki penampilan biasa, tetapi mata yang cerah dan cerdas. Wanita itu memiliki penampilan yang halus dan cantik. Keduanya tampak cukup muda, tetapi wanita itu tampaknya memperlakukan pria itu dengan sangat hormat, sementara pria muda itu tampak sangat acuh tak acuh. Dari apa yang kamu katakan, Raja Naga Emas seharusnya tiba di pulau ini. Mungkinkah dia berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi ke tempat lain? Suara pria itu tidak keras, tapi wanita itu menjawab dengan sangat hormat. Tetua Han, mohon tenanglah. Saya sudah menanyakan beberapa hal. Ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil pencarian jiwa kultivator iblis tingkat tinggi. Di kedalaman pulau ini seharusnya ada buah roh yang sangat langka. Meski tidak terlalu berguna bagi manusia, itu disukai oleh klan naga. Raja Naga Emas datang ke sini setiap 10 tahun ketika buah matang, dan memakannya di bawah pulau tidak peduli apapun yang menghalangi. Jika lokasi buah tidak berubah atau mati, klan naga pasti akan datang. Ini seharusnya menjadi periode di mana buah roh matang. Raja Naga Emas pasti datang seperti biasanya. Kalau begitu aku akan menunggu beberapa hari lagi. Pria itu berkata dengan suara cemberut. Tentu saja pria itu adalah Han Li, dan wanita itu adalah murid yang dikirim Ling Yuling untuk membimbingnya. Setelah 2 tahun mencari dengan kekuatan penuh Istana Bintang, mereka akhirnya menemukan keberadaan Raja Naga Emas. Han Li tetap berada di istana selama waktu itu, sampai wanita ini membawanya keluar kota ke formasi teleportasi rahasia. Diam-diam membawanya ke laut luar di mana dia menunggu di pulau itu selama beberapa bulan. Sampai sekarang dia belum melihat jejak Raja Naga Emas yang membuat Hani merasa tidak sabar. Dan dengan jawaban wanita itu yang percaya diri, ekspresi Hani menjadi santai. Tepat ketika Hani menghela nafas dan berpikir untuk bertanya lebih lanjut, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat ke laut yang jauh. Bagus, akhirnya tiba. Dari auranya tidak diragukan lagi itu adalah Raja Naga Emas. Kegembiraan sebentar muncul di wajah Han Li. Kemudian dia berpaling kepada gadis itu dan memerintahkan, kamu harus pergi sekarang dan keluar dari bahaya. Ketika murid wanita itu mendengarnya, dia merasakan jantungnya bergetar dan memberi Han Li sujud singkat sebelum terbang dalam garis putih. Ketika Han Li melihat wanita itu pergi, dia mengguncang lengan bajunya, mengeluarkan botol hitam kecil. Angin iblis putih bertiup lewat, diikuti oleh kemunculan bertahap 5 kerangka. Pergilah. Dengan perintah mental Han Li, 5 kerangka itu segera tersebar, menunggangi angin iblis dan menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, kantong makhluk roh terbang keluar, dan selusin kelabang bersayap 4 berdengung keluar. Han Li kemudian memerintahkan mereka untuk membenamkan diri ke laut di bawah pulau. Han Li melihat lagi ke laut yang jauh dan mencibir sebelum tiba-tiba menghilang dari pandangan. Terlepas dari banyak teknik yang dia lepaskan, itu semua terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, pulau itu benar-benar sunyi, seolah-olah tidak pernah ada orang di sana. Pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, cahaya melintas dari cakrawala. Garis emas dan biru merobek udara dengan cepat melewati lautan luas. Cahaya mereka memudar untuk menampakkan 2 siluet. Salah satunya memiliki tubuh tinggi dan kokoh, mengenakan gaun bersulam emas dan janggut hijau. Yang lainnya bertubuh lebih kurus, memakai topi perak dan jubah biru. Begitu keduanya muncul, pria besar dengan jubah emas memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya yang bermartabat.
Dia dengan cepat melihat sekelilingnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ketika kultivator berjubah biru melihat itu, dia memasang ekspresi aneh dan bertanya, "Ada apa? Apakah rekan Taoist Jin menemukan sesuatu yang salah?" Pria berjubah emas itu mengerutkan kening dan dengan ragu berkata, "Ketika kita masih lebih jauh, tampaknya ada seseorang yang melewati kita dengan indera spiritualnya. Namun rasa spiritual itu agak lemah, jadi itu bisa jadi tipuan pikiran." Pria berjubah biru itu tertawa. Jika itu benar-benar masalahnya, bukankah itu berarti indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada saudara Jin? Bagaimana itu mungkin? Saudara Feng menganggapku terlalu tinggi. Meskipun aku dikenal sebagai Raja Naga Emas, itu hanya di lautan terdekat yang terguncang oleh kekuatanku. Di luar, aku bukan apa-apa. Pria berjubah emas itu menggelengkan kepalanya dan dengan cepat menyapu indera spiritualnya melewati pulau itu. Dia merasa lega karena tidak menemukan apapun. Tentu saja, dia tidak mungkin mengetahui bahwa iblis-iblis Qin Kuei telah menyebar ke ujung langit yang jauh, dan kelabang es bersayap 6 tersembunyi 1 kilometer di bawahnya. Adapun Handi, indera spiritualnya memang jauh lebih unggul dari Raja Naga Emas, jadi tidak mungkin mendeteksinya. Kultivator berjubah biru tidak menyetujui kehati-hatian pria besar itu, tetapi dia tersenyum dan memuji. Saudara Jin benar-benar rendah hati. Terlepas dari kultivator transformasi dewa, apa yang mungkin mengancam Anda? Namun tempat ini cukup terpencil. Jika Anda belum membawa saya ke sini, saya tidak akan tahu bahwa buah skala naga tumbuh di sini. Saya menemukan pohon itu secara tidak sengaja di masa lalu. Sejak saat itu, saya datang ke sini untuk memetik buah setiap 10 tahun sekali. Dalam catatan manusia, buah ini dikatakan luar biasa. Setelah dimakan, itu akan memungkinkan seseorang untuk melayang di langit. Kultivator tingkat tinggi mungkin melihatnya tidak berharga, tapi bagi klan naga seperti saya itu berharga. Tidak ada yang tahu bahwa buah roh melampaui apa yang telah dijelaskan oleh catatan manusia. Jika seseorang sering memakannya, itu dapat memperkuat tubuh seseorang, memberikan kekuatan yang tidak terbatas. Namun, itu tidak akan terjadi tanpa konsumsi berkala. Sangat sedikit dari buah-buahan ini yang ada di dunia ini, jadi kultivator manusia tidak dapat mengetahuinya. Namun saya cukup terkejut tahu Feng mengetahui banyak rahasia, termasuk metode pengangkutan pohon buah. Kultivator berjubah biru dengan tenang menjawab, "Saya hanya menemukan sisa-sisa catatan kuno milik iblis kuno. Rahasia buah dan metode pengangkutannya tertinggal di situ. Disebutkan juga bahwa setiap kali buah diambil, itu akan sedikit mengubah tubuh seseorang, di mana orang tidak akan melihat efek apapun. Tetapi jika seseorang memakannya setiap hari dalam jangka waktu yang lama, tubuh seseorang akan menjadi sekuat baja seperti naga sejati. Tapi tidak ada cara untuk mengetahui bahwa itu benar. Secara teori memang mungkin, tapi sebenarnya itu tidak mungkin terjadi. Bahkan jika kita mengumpulkan semua pohon buah skala naga, tidak mungkin satu orang memakan buah sebanyak itu. Bahkan satu pohon jauh lebih tua dari klan naga kami. Sebenarnya, jika bukan karena kepercayaan penuh Anda pada metode transplantasi pohon buah, saya tidak akan membawa Anda ke sini." Pria besar itu berkata dengan ekspresi serius. "Hehe, aku mengagumi banyak rekan Taoist di klanmu. Saya tidak akan berani menipu Anda. Namun Anda telah setuju. Kultivator iblis berjubah biru adalah Feng Xi, binatang pemecah angin kelas 9 yang mengejar Handi di masa lalu. Orang yang sama yang Handi bawa lari sayap badai petirnya. Dan pria besar itu adalah Raja Wim Emas atau Raja Naga Emas. Saat ini dia tidak tampak dalam bentuk setengah naganya seperti di Pulau Roh Hijau, tetapi memiliki penampilan seperti kultivator normal. Raja Naga Emas melambaikan tangannya. "Selama informasi rekan Daus Feng benar, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Saya akan mempersembahkan beberapa buah untuk Anda." Feng Xi mengungkapkan kegembiraannya setelah mendengar itu dan memberi hormat dengan kedua tangannya. "Buah-buahan ini sangat berguna bagiku. Aku harus berterima kasih sebelumnya." "Cukup mengobrol. Pertama-tama kita harus melihat apakah metode Anda akan berhasil," kata pria besar itu dengan tenang. "Tenanglah, jika saya tidak yakin, saya tidak akan berani mencari Anda. Metode transplantasi ini adalah sesuatu yang diteliti oleh iblis kuno sepanjang hidupnya. Tidak hanya berguna untuk pohon buah skala naga.
tetapi juga berguna untuk tumbuhan roh lainnya. Feng Xi berkata dengan percaya diri. Pria besar itu terkekeh. Saya harap begitu. Feng Xi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berkedip dengan cahaya biru dan terbang ke bawah. Tunggu. Feng Xi tidak bisa membantu tetapi berhenti karena teriakan itu. Dengan ekspresi cemberut, pria besar itu berkata, saya masih merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Saya memiliki sensasi ketakutan yang sama. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa daerah itu lagi untuk memastikan tidak ada yang salah. Feng Xi merasa tidak senang ketika mendengar itu, tetapi dia secara alami diam. Dia tidak punya pilihan selain menurut. Dengan mengatakan itu, pria besar itu meludahkan mutiara emas yang berkilauan. Dengan itu di tangannya, dia meletakkan di dahinya dan menutup matanya. Segera setelah itu, cahaya lewat, dan cahaya dari mutiara secara bertahap bersinar, dan ketegangan muncul di wajah pria itu. Mutiara adalah harta tambahan langka yang dapat sangat meningkatkan kekuatan indera spiritual seorang kultivator. Ketika Raja Naga Emas melepaskan indera spiritualnya, itu diperkuat hampir setengahnya. Itu juga memperkuat jangkauan indera spiritualnya lebih jauh dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi Raja Naga Emas berubah dan dia melihat sekeliling dengan mata tajam. Dia menarik mutiaranya dan dengan keras berteriak, siapa yang berani menyelinap? Tunjukkan dirimu. Suaranya mengguncang udara seperti guntur. Feng Xi sangat terkejut mendengar itu dan dengan bingung melepaskan indera spiritualnya. Raja Naga Emas terus melihat ke tempat tertentu di pulau itu dengan ekspresi sedingin es. Saya tidak menyangka diri Anda yang terhormat memiliki harta karun seperti itu. Sepertinya saya salah perhitungan. Sebuah suara berbicara dari tempat Raja Naga Emas itu mencari. Kemudian garis biru melesat ke depan, datang 100 meter dari mereka dalam sekejap mata. Handi dengan tenang memandang keduanya. Itu kamu, itu pemuda bernama Handi. Raja Naga Emas dan Feng Xi sama-sama berteriak melihat penampilan Handi. Tetapi ekspresi wajah mereka sangat berbeda. Feng Xi senang di wajahnya, sementara Raja Naga Emas tampak berhati-hati. Pria besar itu menyipitkan matanya dan dengan dingin bertanya, apakah rekan Taoist Feng mengenal orang ini? Saudara Jin, dia adalah kultivator manusia yang membunuh keturunanmu di masa lalu dan mencuri harta karun yang telah kusempurnakan. Saya tidak menyangka akan melihatnya lagi di laut luar setelah bertahun-tahun. Kali ini kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kultivasinya. Dalam kegembiraannya, Feng Xi menyapu indera spiritualnya melewati Hanli, dan ekspresinya sangat berubah menjadi tidak percaya. Sebuah cahaya keemasan melintas dari mata pria besar itu dan dia dengan cemberut berkata, kabur. Apakah kamu tidak menyadarinya? Orang ini berinisiatif untuk datang kepada kita. Tidak mungkin. Ketika saya terakhir kali melihatnya, dia hanya seorang kultivator formasi inti. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan menakutkan dari seorang kultivator hebat? Ketika Feng Xi merasakan kultivasi Hani yang tidak terkendali, pikirannya menjadi kosong karena shock. Rekan Daos Feng menghabiskan beberapa ratus tahun dalam kultivasi terpencil. Sepertinya Anda belum pernah mendengar apa yang terjadi di Pulau Roh Hijau. Tidak ada keraguan bahwa orang ini adalah seorang kultivator ulung. Kedatangannya jauh dari kata baik. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati, kata Raja Naga Emas melalui transmisi suara. Feng Xi menjilat bibirnya dan mengangguk tanpa berpikir. Saat kedua iblis itu memandang Hani dengan ekspresi bermusuhan, Hani berbicara. Awalnya saya hanya menunggu rekan Taoist Jin. Saya tidak mengharapkan kejutan yang menyenangkan karena menemukan teman lama yang lain. Sepertinya perjalanan ini sangat berharga. Tangannya dipegang di belakang punggungnya dan tersenyum dingin setelah melihat kultivator iblis berjubah biru. Pria besar itu tersenyum keras dan dengan berani bertanya, kamu ingin menemukanku? Mungkinkah Anda merasa bahwa batu roh kelas atas terlalu berat untuk Anda tangani, dan Anda ingin menyerahkannya kepada saya? Raja Naga Emas menyeringai dalam amarahnya dan tertawa terbahak-bahak. Itu masih berguna bagiku, jadi aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Kali ini saya datang untuk mengambil inti iblis Anda. Jika Anda meludahkannya untuk saya, kita tidak perlu bertarung. Kata-kata tenang Hanli membuat kedua iblis itu benar-benar tercengang. Raja Naga Emas menyeringai dalam amarahnya dan tertawa terbahak-bahak.
Anda menginginkan inti saya. Anda berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan raja ini. Bagus, sangat bagus. Jika Anda menginginkannya, ambillah. Lapisan cahaya menyilaukan tiba-tiba bersinar dari jubahnya, langsung memperlihatkan baju besi emas yang berkilauan. Sementara itu, cahaya yang membutakan muncul dari iblis tua dan sisik berkilauan muncul di pipinya. Ekor naga muncul dari belakang tubuhnya. Raja Iblis dengan cepat mengubah tubuhnya menjadi setengah iblis untuk pertempuran. Dia membalik tangannya, memanggil tombak emas di tangannya. Petir perak muncul dari permukaannya. Tombak mengeluarkan gulungan guntur sebelum kabur dari pandangan, muncul di depan Hani beberapa saat kemudian. Itu menyerang dengan keras saat diselimuti petir. Raja Iblis segera menyerang tanpa sepatah kata pun.